Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bi sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairi hadin wa khairi imam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sing tarik salawatna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul aliyyul azim.
hadirin hadirat yang mulia, dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang berbahagia, yang beruntung, yang mulia, yang selamat, baik di dunia dan di alam kubur dan juga di akhirat kelak, insya Allah. Terkhusus para kesepuhan, para ulama, aparat pemerintahan daerah setempat, para tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, dan juga ahli majelis ta'lim, dan para santri Madrasah Miftahus Surur yang disesepuhi oleh Al-Ustadz Ruhiyat hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya sayangi, sangat Abuya doakan dimanapun dan kapanpun berada. Semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam jaminan Allah. Para jamaah yang mulia, saat ini di malam ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah bisa mengisi malam ini walaupun tidak seluruhnya dengan warna-warni taat, warna-warni ketakwaan, warna-warni ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus adalah mencari ilmu, mencari ilmu tentang Allah, mencari ilmu tentang firman-Nya, tentang ajarannya, mencari ilmu tentang cara mengabdi kepadanya, tentang keimanan, keyakinan, kecintaan, ta'zim, ketaatan kepadanya, tentang cara meraih ridhonya, cintanya, kasih sayangnya, ampunannya, barokahnya, dan juga ijabah daripadanya, dan juga ilmu tentang segala hal yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya, baik tentang kejadian-kejadian yang telah lalu maupun yang akan datang, dan tentang aturan-aturan hidup, perintahan dan larangan, agar hidup ini teratur, selamat, bahagia, mulia, beruntung di dunia dan di akhirat, dan juga tentang janji-janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan ancaman-ancamannya atas siapapun yang kufur, yang musyrik kepadanya, dan yang maksiat kepadanya.
dan juga tentang perkara-perkara yang gaib. Dan juga ilmu yang dikaji di majelis semacam ini, ilmu tentang utusan-utusannya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, terkhusus junjunan alam Nabi kita semua, Rasul terakhir, imam semua Nabi dan Rasul, ciptaan Allah termulia dan tercinta di sisi Allah dan di sisi seluruh makhluknya. Junjunan seluruh ciptaannya yang awal yang akhir, idola seluruh makhluknya. Sang penolong semua makhluk, terkhusus kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, terkhusus lagi kepada umatnya. Sang pengasih penyayang terhadap seluruh ciptaan Allah, terkhusus kepada yang beriman, yang sangat perhatian terhadap semua manusia, semua bangsa jin, semua binatang, seluruh ciptaan Allah. Sang pendidik sejati, sang pentarbiyah sejati, sang penerang hati, pensuci jiwa dari segala kotoran-kotorannya, najis-najisnya, yaitu akhlak-akhlak yang tercela, niat-niat yang buruk, pemikiran-pemikiran yang kotor, dan juga kebodohan-kebodohan dan kesesatan-kesesatan dan warna-warni dosa-dosa hati. Juga sang penyuci raga manusia dan bangsa jin dari kotoran-kotorannya, baik itu harta yang haram, yang syubhat, maupun bekas-bekas maksiat. Dan yang menjaga jiwa raga manusia dan bangsa jin dari segala kesalahan dan kesesatan, dari segala penyimpangan, maksiat dan kemunkaran. Dan juga sang pengangkat harkat martabat manusia dan bangsa jin ke pangkat yang tertinggi, sang pewangi alam semesta ini, terkhusus manusia dan bangsa jin yang beriman. Sang pendandan, yakni yang mendandani jiwa raga manusia dan bangsa jin dan alam ini. Sang penguntung manusia dan bangsa jin dengan keuntungan yang abadi dan hakiki. Sang penenang jiwa, penentram jiwa, penghibur hati, penglipur lara, kebanggaan seluruh makhluk,
kebahagiaan semua ciptaan Allah. Dialah Nabi kita semua, junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang wujudnya di alam wujud makhluk ini tidak ada bandingannya dalam derajatnya, martabatnya, tidak ada bandingannya dalam kesuciannya, dalam pengetahuannya, dalam ketakwaannya, dalam akhlak mulianya, dalam niat-niat agungnya, dalam amal-amal solehnya, dalam ucapan-ucapan mulianya, dalam mu'jizat-mu'jizatnya, keistimewaannya, irhas-irhasnya, doa-doanya, syafaat-syafaatnya, bahkan sampai keindahan zahirnya dan batinnya, kesuciannya, kewangiannya, keunggulannya dalam segala kebaikan. Karena Allah tidak menciptakan dua, apalagi lebih, yang menyamai, bahkan mendekati saja, nggak ada, kepada kedudukan Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita umat Islam wajib terus bersyukur kepada Allah dan merasa bahagia dengan dihadirkannya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, yang disebut dengan Maulid, dan diutusnya beliau dan ditakdirkannya kita menjadi bagian daripada umatnya, dan kita mendapatkan hidayah dari Allah, iman Islam sampai kepada ihsan melalui beliau, mendapatkan bimbingan Allah melalui beliau, mendapatkan warna-warni anugerah dari Allah wasilah beliau. Betapa beruntungnya kita. Maka para ulama mendidik umat muslim semuanya di muka bumi ini dengan mengadakan acara maulid. Tujuannya adalah agar semuanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena dengan sering mengingat beliau, sering bersyukur kepada Allah atas karunia ini yang terbesar, maka Allah akan ridha, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang mensyukuri segala kebaikan Allah, terutama anugerah terbesar itu. Dan Allah akan menambah nikmat terus dengan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Dan agar kita hamba Allah ini tidak termasuk kepada kelompok manusia yang kufur kepada Allah atas kebaikannya, kufur nikmat yang diancam dengan siksa yang sangat pedih oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi muludan teh syukuran, salawatan syukuran, muji-muji Nabi syukuran, terus mengingat dan mengingat, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa, karena anugerah ini
tidak Allah berikan kepada semua manusia, tidak Allah berikan kepada semua bangsa jin. Kebanyakan manusia dan bangsa jin oleh Allah tidak dikasih anugerah iman dan Islam. Yang dikasih pun juga tidak semuanya mendapatkan anugerah yang Buya sebutkan. Umat para rasul terdahulu yang dikasih anugerah iman Islam dan menjadi umat rasulnya di masanya masing-masing, beliau-beliau adalah ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, ahli surga semua. Namun tetap tidak akan membandingi kepada anugerah yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan dijadikannya umat beliau ini adalah merupakan keunggulan dalam anugerah yang tidak Allah berikan kepada umat rasul-rasul terdahulu. Walaupun iman sama dikasih, Islam sama dikasih, ihsan sama dikasih. Catat oleh kita, ya. Maka kita harus sering ingat Allah, ingat kebaikan Allah ini. Harus selalu ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji Rasul. Bersyukur juga kepada Rasul. Banyak bersalawat salam kepada Rasul. Banyak mengungkap, menceritakan dan mendengarkan tentang keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu tujuan majlis maulid diadakan. Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas dalam ayat yang tadi dalam surat Yunus memerintahkan agar kita sebagai hambanya selalu berbahagia dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, yaitu kasih sayangnya. Ini perintah Allah, faliyafrahu faliyafrahu faliyafrahu. Karunia Allah tak terhitung, kasih sayang Allah pun juga tak terhitung. Namun yang terbesar karunia Allah adalah agamanya. Dari mulai keilmuan sampai amaliyah sampai dakwah, agamanya. Dari mulai keimanan, keislaman sampai ihsan. Rahmat Allah itu tak terhingga. Namun yang terbesar rahmat Allah itu adalah wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini rahmat Allah yang terbesar. Maka kita harus selalu mensyukurinya, mensyukuri agama Islam yang di dalamnya ada Al-Quran dan Sunnah, di dalamnya ada ilmu, amal, niat mulia, akhlak mulia, kalimat thayyibah, di dalamnya ada iman, Islam dan ihsan, di dalamnya juga ada dakwah, tabligh, ta'lim, tarbiyah. Ini kita syukuri. Lalu yang kita syukuri adalah diwujudkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita merasa hina. Ingat, dilarang oleh Allah, dan dilarang juga merasa sedih.
Catat ya. Kita dilarang oleh Allah merasa hina. Walaupun banyak yang menghinakan. Kita jangan merasa sedih walaupun banyak faktor yang menyedihkan. Karena yang tertinggi, yang termulia adalah kita umat Kangjeng Nabi Muhammad yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keras melarangnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa hina walaupun dihinakan mereka, dianggap remeh, dianggap umat Islam tertinggal dan bodoh, umat Islam dianggap gaptek. Wala tahzanu, jangan merasa sedih walaupun banyak faktor yang menyedihkan. Jangan merasa sedih dengan kekurangan-kekurangan kita dalam urusan duniawiyah. Ketika Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang tidak beriman jauh lebih banyak. Jangan merasa sedih karena gaptek ketika mereka orang-orang yang tidak beriman lebih pintar kepada teknologi. Jangan merasa sedih ketika kita umat Islam banyak yang tidak mengenal tentang haliyah duniawiyah, di mana mereka orang-orang yang tidak beriman dikasih pengetahuan tentang haliyah duniawiyah jauh lebih luas. Wala tahzan wa antumul a'launa. Allah sudah menyatakan kalian itu al-a'launa. Apa al-a'launa? Jauh lebih tinggi derajat kalian itu. Kalian itu jauh lebih mulia. Kalau dibandingkan dengan yang mulia. Kalau ada umat-umat Rasul yang lain yang beriman, mereka mulia. Tapi kalian al-a'launa lebih mulia. Kalau umat para Rasul yang lain memiliki ilmu, amal soleh, takwa, sehingga tinggi martabatnya, kalian al-a'launa lebih tinggi martabatnya. Kalau umat-umat yang lain yang beriman mendapatkan anugerah Allah, pahala dari Allah, sampai mendapatkan surga, kalian dikasih anugerah al-a'launa yang jauh lebih tinggi anugerahnya. Maka wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, kalian itu tertinggi. In kuntum mu'minin, kalau kalian terbukti betul-betul yakin kepada Allah. Kalau kalian terbukti betul-betul yakin kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada sunnah, yakin kepada agama Islam. Ingat, in kuntum mu'minin, catat oleh kita, ya, catat oleh kita. Maka kita harus terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah.
Kalau saja mereka berbangga-bangga dengan dunia, katakan kepada mereka bahwa dunia yang kalian banggakan di waktu kalian hidup merepotkan kalian, dan kalian tidak lama akan mati, kalian akan meninggalkannya. Semakin banyak dunia yang kalian miliki dan kalian cintai, maka kalian akan semakin sedih ketika mau meninggalkan yang kalian cintai itu. Berbeda dengan kami, punya harta tidak terlalu banyak, kan? Dan kami tidak menaruh cinta kepada dunia. Kami taruh dunia hanya di telapak tangan kami, tidak di hati kami. Ketika kami mati meninggalkan dunia, sabodo EGP. Emang gue pikirin. Kenapa? Karena gue emang gak banyak-banyak amat punya hartanya juga, ya kan? Ya, rumah juga masih hutang, masih ngontrak. Kalau kita mati ninggalin rumah yang belum kita miliki, cuma ngontrak, cok, apa sedihnya meninggalkan rumah orang lain, ya kan? Tapi yang kami banggakan bukan itu, yang kami syukuri bukan itu. Kami tidak sedih kalau kami gaptek terhadap dunia. Kami tidak sedih kalau kami bodoh terhadap haliah dunia, karena dunia akan kami tinggalkan. Kami tidak bangga dengan dunia. Tapi yang kami syukuri, yang kami banggakan ketika kami menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang bisa bertakwa kepada Allah, yang dada kami bisa penuh dengan ilmunya Allah, dan kami dipilih oleh Allah menjadi umatnya, kekasihnya, dan imam semua rasulnya, dan junjunan semua makhluknya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Itulah kebanggaan kami. Kebanggaan kami adalah ketika Allah menganugerahkan iman, Islam, dan ihsan. Keagungan kami di situ, kebanggaan kami di situ. Bukan terletak pada banyaknya harta atau kecerdasan tentang dunia atau gelar-gelar dunia. La, tidak. Izzuna bil iman, izzuna bil Islam, izzuna bil ihsan, izzuna bil Quran, izzuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil akwan, izzuna bir Rasul sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi Adnan. Itulah izzuna, itulah keagungan kami. You understand? Are you the best crazy? Allah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala telah memberikan kepada kami umat Kangjeng Nabi Muhammad segala yang terbaik. Kitab suci yang Allah berikan kepada kami terbaik, terjaga sampai hari kiamat, dan merupakan mukjizat yang abadi. Allah memberikan kepada kami seorang Rasul teragung, imam semua Rasul yang kelak pada hari kiamat. Hanya beliaulah yang oleh Allah dikasih wewenang, kemampuan untuk bisa mensyafaati, membela seluruh makhluk Allah. Dan hanya beliaulah yang dikasih wewenang oleh Allah, yang bisa memasukkan ke surga dengan jumlah banyak tanpa dihisab dulu. Dialah baginda Kangjeng Nabi Muhammad, yang kelak hanya beliaulah yang dikasih bendera puji kelak yaumal kiamah, yang semua nabi dan rasul semuanya berdesakan ingin ada di bawah bendera beliau, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
kami ya adalah umat yang paling beruntung. Walaupun kami kere nggak punya duit, walaupun rumah kami masih ngontrak, ingat, walaupun kami gaptek, tapi sesungguhnya anugerah yang Allah berikan kepada kami umat Rasulullah SAW adalah anugerah terbaik yang tidak Allah berikan kepada kalian. Ketika kalian berbangga-bangga dengan dunia kalian dan jabatan dunia kalian, gelar-gelar dunia kalian, pengetahuan tentang dunia kalian, kalian sebentar lagi akan mati dan meninggalkan itu semua. Tidak ada satupun yang kalian banggakan yang dibawa ke alam kubur dan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Tapi kami berbangga-bangga dengan segala hal yang ketika kami meninggalkan dunia itu, maka kami akan berbarengan di alam kubur. Ketika kami bangkit dari alam kubur, akan berbarengan pula nanti di akhirat sampai kami masuk surga, insya Allah akan berbarengan dengannya selamanya. Alhamdulillah. Siapa coba manusia yang paling beruntung? Kita semua. Alhamdulillah. Pantas kalau Allah Ta'ala melarang kita jangan merasa hina. Wala tahinu, jangan merasa hina. Kenapa kalian merasa hina? Cuma karena kalian tidak tamat sekolah umum, atau cuma kalian tidak kaya, atau cuma kalian tidak punya jabatan dunia jadi RT juga tidak? Jangan merasa hina dengan hal itu. Kalian dikasih yang terhebat dari Allah. Wala tahzanu, jangan sedih karena kalian bokeh. Kan? Jangan sedih dengan hal itu karena kalian tidak punya dunia yang banyak seperti mereka. Jangan sedih. Wa antumul a'launa, hakikatnya kalian itu yang termulia, yang tertinggi, yang terhebat, yang teruntung. Kalian al-a'launa in kuntum mu'minin, kalau kalian betul yakin. Makanya perlu diyakinkan. Nah, maka majelis seperti ini pun juga tujuannya agar apa? Agar hati kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul yakin. Karena kalau hati kita sudah yakin, maka kita tidak akan sedih lagi, tidak akan merasa hina lagi. Walaupun mereka menghinakan Sabodo, tapi kita sedikit pun tidak merasa hina, sedikit pun tidak merasa sedih. Jelas tidak? Alhamdulillah. 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 Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka anugerah ini harus terus disyukuri, anugerah ini harus terus dirawat, dijaga, anugerah ini harus terus disempurnakan, anugerah ini harus terus disebarluaskan agar semakin banyak orang yang mendapatkan anugerah. Maka buka majelis taklim, buka madrasah Islam, sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren Islam ini untuk menyebarluaskan anugerah ini agar semakin banyak manusia yang mendapatkan anugerah ini, agar manusia tidak tertipu dengan dunia ini, tidak tertipu dengan kenikmatan dunia yang sesaat, tidak tertipu dengan uang dan jabatan, tidak tertipu dengan gelar-gelar dan pengetahuan tentang dunia.
yang mana itu semua dalam waktu singkat akan ditinggalkan. Apa artinya kita menjadi ilmuwan tentang dunia, tapi tidak lama kita masuk kubur. PK pun juga bukan ketika kita masuk ke alam yang baru, di mana ada sekolahnya tentang keadaan alam yang baru. Sementara hari-hari kita mengkaji alam yang akan kita tinggalkan. Siang dan malam tidak pernah menggali tentang kehidupan yang akan dihadapi. Tidak pernah memikirkan tentang nasib dirinya, tentang kehidupan di akhirat yang pasti akan dihadapinya. Maka perlu ngaji semuanya seperti ini agar semua sadar, agar semuanya faham, agar tujuan semuanya betul-betul dihadapkan kepada keberuntungan yang abadi, kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Allah, Allah. Maka ketika mereka mendapatkan harta banyak, perusahaannya maju, lalu mereka bersyukur. Syukurnya dengan apa? Joget-joget atau minum-minuman keras dengan warna-warni, hal yang melupakan hatinya kepada Allah. Malah kita tidak seperti itu. Ketika kita bersyukur kepada Allah, malah semakin mengingat Allah, semakin dekat dengan Allah, memuji Allah, kita berbahagia. Masya Allah. Berbahagianya dengan apa? Dengan menyambungkan alam hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, dengan membasahi lisan kita, bibir kita dengan memuji-muji Allah Jalla Jalaluhu wahda. Itulah cara berbahagia kita, dan itulah hiburan kita. Maka hiburan hamba-hamba Allah yang beruntung bukan dengan hal yang melupakan hati dari Allah, justru dengan hal yang mengingatkan hati kepada Allah. Ada musik hadroh pakai qasidahnya mengingatkan hati kepada Allah dan Rasul, karena di dalamnya pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tapi kita bahagia, kita bahagia, benar gak? Kita bisa goyang, oh bisa kita goyang. Kita bisa fly, oh bisa kita bisa fly. Ya. Tapi playnya subhanallah, playnya melayang-layang hati, mengingat Allah, mengingat kebaikannya, hati merindukannya, merindukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah playnya kita. Maka walaupun joget dari sisi zahirnya badannya joget, sama-sama joget, sama-sama goyang, tapi beda makna. Karena goyangnya orang yang tidak beriman, yang melupakan hatinya kepada Allah. Kalau goyangnya orang yang beriman, yang bertakwa, dengan magnet ilahi dan magnet nabawi, magnet ketuhanan dan magnet kenabian, padahal badannya sama-sama goyang. Kalau zikirkan asyikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan. Kalau kita memuji Rasul kan kita asyik, ya. Coba kita salawat, coba salawat. Ya, coba bareng-bareng kita salawat. Mana ya musiknya?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang ya. Allah wa ashghili المرسلين وعلى
Bahagia kan? Bisa goyang? Tapi hati ingat siapa? Ingat Allah. Hati ingat siapa? Ingat Rasulullah. Dapat pahala. Hati terhibur, gitu kan? Hati yang sakit menjadi sembuh. Bahkan badan pun yang sakit bisa jadi sembuh. Yang loyo bisa jadi kuat. Yang kerek bisa jadi sugih dengan banyaknya memuji Allah, banyaknya memuji dan salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam ini beruntung hadir dalam majlis mengingat Allah, mengingat anugerah yang terbesar. Kenapa beruntung? Pahalanya jauh lebih besar ketimbang kita mengingat anugerah ini dan mengingat Allah ini di hari-hari dan malam-malam biasa. Apa yang membedakan? Yang membedakan karena malam tahun baru Masehi identik dengan malam lupanya kebanyakan manusia kepada Tuhannya. Lupanya kebanyakan manusia dari Rasulnya. Lupanya kebanyakan manusia daripada agamanya. Lupanya kebanyakan manusia dari anugerah terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Maka ada keterangan, ya. Orang yang mengingat Allah di saat manusia lupa kepada Allah, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang orang mengingat Allah di saat umumnya manusia mengingat Allah. Seperti kita kalau bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kebanyakan manusia meninggalkan sunnah-sunnah Rasul tersebut. Lalu kita berjuang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal yang sepele. Contoh, mana sepele ini? Lihat, ini apa? Ini siwak. Ini adalah salah satu sunnah Nabi yang sudah dilupakan oleh kebanyakan umat Islam, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda. Ini sudah mulai dilupakan, sudah banyak yang melupakannya. Kita berjuang bagaimana kita bisa membawa siwak kemanapun kita pergi,
Bagaimana kita bisa bersiwak ketika kita mau zikir, mau baca Quran, mau sholawat, mau berdoa, mau sholat. Dan catat oleh kita ini, catat oleh kita, ini akan menjadi lebih besar pahalanya. Karena apa? Karena sudah dilupakan orang. Ini sunnah, ini sudah dilupakan orang, sudah dilupakan oleh muslim itu sendiri. Padahal ini sunnah, padahal ini sunnah. Ya, pahami oleh kita semuanya. Pakai sorban, dililitkan di kepala, pakai buntut nih. Ini bagian daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menemukan ada hadis rakaatani bi imamatin, kan? 2 rakaat memakai sorban, 2 rakaat sholat itu bisa membandingi 70 rakaat yang tidak pakai sorban. Ini khusus bagi laki-laki. Imamah itu apa? Sorban yang dililitkan di kepala, di dalamnya adalah kopiah, di luarnya dililitkan, dan walaupun dengan sarung, walaupun dengan handuk, bisa saja. Soal kain terserah. Ini namanya imamah. Lain imamah kadek. Naon imamah? Imamah beda. Ada sorban yang ditaruh di pundak, ada sorban yang dililitkan di kepala. Kalau yang dililitkan di kepala namanya apa? Imamah. Tapi kalaupun tidak dililitkan di kepala, ditaruh saja di leher kita, di pundak kita, tetap kita dapat pahala itu. Dapat pahala pokoknya dari sunnah. Bukan afdolnya, tapi pokoknya. Hasola aslus sunnah, hasil pokoknya sunnah. Ya. Sudah banyak yang melupakan ini pakai sorban. Nah, ini susur. Jadi sekarang bahkan lebih bangga yang di saku ini adalah udud. Sampai sholat dibawa udud. Udud itu dibawa, jadi imam dibawa udud. Ududnya semakin mahal, semakin merasa bergengsi, semakin merasa lebih gaya. Ditambah lagi dengan bensin semakin mahal, jipok, semakin bergengsi. Oh, sampai latihan mainkan jipok. Bagaimana cara menyalakan, bagaimana cara mematikannya. Oh, itu keren. Sekarang sudah berbangga-bangga dengan hal seperti itu, tapi melupakan sunnah Rasulnya sendiri. Nah, ini artinya sudah ikut kepada torikohnya kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sudah mengikuti kepada manhajnya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Melupakan manhajnya Rasulnya sendiri yang justru harus merasa bangga dengan ini. Makanya kenapa sekarang banyak orang yang merasa hina karena kurang dunia, karena kurang ilmu dunia, karena tidak punya jabatan dunia. Kenapa banyak orang yang sedih karena tidak memiliki itu? Karena imannya yang kurang, imannya yang lemah, kepercayaannya yang lemah. Makanya oleh Allah dikasih tanda in kuntum mu'minin, wala tahinu, kalian jangan merasa hina, wala tahzanu, kalian jangan merasa sedih, yaitu dengan dunia. In kuntum wa antumul a'launa, dan kalianlah yang paling unggul, yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kalian terbukti yakin beriman. Berarti masalahnya pada iman kita sendiri. Orang yang betul-betul yakin kepada Allah tidak merasa hina karena tidak punya dunia. Apa dikira Nabi Khidir yang tidak punya rumah akan merasa hina karena tidak punya rumah? Lah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebanyakan para rasul dari sisi dunia sengaja meninggalkan dunia. Kelihatannya miskin dohirnya,
Apakah merasa hina dan merasa sedih karena tidak punya dunia? Lah, tidak. Tetap merasa bangga dan merasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang Allah berikan kepada mukminin jauh lebih besar, lebih hebat ketimbang yang Allah berikan kepada kaum kafirin. Eces? Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول مفتاح مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والفريقين من عرض ومن عذاب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Para jamaah yang mulia, Buya sekarang mau mengejar ke Sumedang, ya, karena ada acara dan insya Allah di sini akan diteruskan lagi oleh mubalik berikutnya. Mari kita berdoa dan mendoakan saudara kita di Palestina yang sekarang terus digempur, sekarang terus didolimi, sekarang terus dibantai tiada henti, dibunuh, dihancurkan rumah-rumahnya, dirampas hartanya, dirampas tanahnya oleh kaum Zionis Israel, penjajah dan penjahat yang paling jahat. Yang kita baru menemukan Hitlernya di zaman kita, yang kita menemukan juga Nazinya di zaman kita, bahkan lebih keji daripada Nazi dan Hitler. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, ya, di sana oleh Allah secepatnya diselamatkan, secepatnya dijayakan oleh Allah, yang wafatnya disyahidkan, yang lukanya cepat disembuhkan, segala kerugiannya cepat diganti dengan yang terbaik, dengan yang paling berkah. Dan juga semoga mereka yang jahatnya, mereka yang zalimnya, mereka yang menjajahnya Zionis Israel dan sekutu-sekutunya dan pendukung-pendukungnya secepatnya oleh Allah diazab, secepatnya oleh Allah Ta'ala diporak-porandakan, secepatnya oleh Allah dihinakan, secepatnya oleh Allah dirugikan serugi-ruginya dengan keagungan baginda Rasulullah SAW. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Amin.
Sekian yang bisa Buya sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.